Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله ما رواه النبي صلى ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم في ملأ خير منهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya kita mempelajari tentang mustalah al-hadis, faedahnya, tentang istilah hadis, tentang istilah khabar, juga tentang istilah athar. Pada kali ini insyaallah kita akan membuka wawasan kita insyaallah tentang al-hadis al-qudsi. Sebelumnya kita murajaah sedikit mustalah al-hadis itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Tafadhol. Mustalah hadis itu apa? Yes. Ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsu qabuli wa rad. Ahsan, barakallahu fiik. Yang bisa menjawab dengan bahasa Indonesia. Terjemahan siapa? Bahasa Indonesia. Tafadhol. Siapa? Ayo. Ana kasih waktu untuk menghafal 5 detik. Bahasa Indonesianya aja. Bahasa Indonesianya aja, ayo. Kita belajar di sini bukan sekadar lewat. Ayo, tafadhol. Ilmu yang untuk mengetahui keadaan rawi dan riwayat dan keabsahan riwayatnya yang dibawa, apakah diterima atau ditolak. Ahsan, bagus. Tapi kemudian hadis itu apa? Siapa yang menjawab? Hadis secara istilah yang kita masyhur kenal apa? Fadhol. Ya. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam in qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Ya, Pak Tasrifin diterjemahkan, silakan Pak Tasrifin. Hadis itu apa, Pak? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan, kemudian dan terakhir dan sifat. Ahsan. Baik. Apa bedanya khabar atau apa bedanya hadis dengan athar? Saya yang bisa menjawab dengan bahasa Indonesia. Hadis dengan athar bedanya di mana? Silakan tolong jelaskan. Silakan. Fadhol, silakan. Pak Ali, silakan. Bedanya hadis dengan athar itu, hadis itu yang diterangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun athar itu yang datangnya dari sahabat atau setelah sahabat, Pak? Tabi'in. Baik. Tapi mungkin enggak athar dari Nabi SAW disebut athar dari Nabi, mungkin enggak? Athar itu disebutkan kepada Nabi, mungkin enggak? Mungkin. Dengan cara gimana? Dengan cara Nabi SAW. Wa fil athari an Nabi SAW. Ahsantum. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Baik. Al-hadis. Kemarin kita sudah membaca al-hadis itu ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Namun secara bahasa al-hadis maknanya adalah al-jadid. Al-hadis adalah al-jadid, yaitu yang baru. Itu asal makna bahasa.
Kemudian sekarang kita membacakan al-hadits al-qudsi. Al-qudsi ya di sini ya nisbah, yaitu penisbatan kepada Al-Quds. Nah, penisbatan terhadap Al-Quds di sini bukan maksudnya Al-Quds Palestina, bukan, tetapi yaitu makna bahasa Quds yaitu at-tuhur, suci. Jadi al-hadits al-qudsi, hadis yang dinisbatkan kepada kesucian. Adapun secara istilah di sini dijabarkan istilahnya al-haditsul qudsi ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala. Hafal? Ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-Nya. Walaupun definisi ini agak global karena bisa jadi difahami Al-Quran, tapi ala kulli hal yang terpenting anda punya pengetahuan terlebih dahulu, hafalan makna hadis qudsi. Ma rawahun nabi anillah, gitu, an rabbih, gitu. Ma rawahun nabi an rabbih, udah selesai. Ya harus tahu artinya juga, jangan cuma arabiknya. Ntar kalau ditanya, Pak, apa hadis qudsi artinya apa, Pak? Ma rawahun nabi an rabbih. Maksudnya apa, Pak? Ya gitu udah. Belajar bahasa Arab sana ya. Terjemahan doang bisanya gitu. Ya, ma rawahun nabi an rabbih. Artinya apa yang Nabi Rasulullah SAW riwayatkan dari Rabb-Nya. Iya. Baik, itu aja dulu ya untuk basicnya. Jadi al-hadits qudsi apa? Ma an ahsan. Bapak Masdar, apakah hafal Bapak al-hadits qudsi? Tapi kalau Bapak Tasrifin sudah hafal? Ahsan. Bapak Ali? Ma rawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Ahsan. Bagus sekali. Tapi kita udah punya. Wa yusamma aidan, dan dinamakan juga al-hadits ar-rabbani. Lagi-lagi ada dua ini. Tadi al-hadits al-qudsi dinisbatkan nanti kepada Quds, yaitu kesucian. Kemudian al-hadits ar-rabbani dinisbatkan kepada sifat rabbaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rabbani berkaitan dengan rububiyah, ya kan? Al-hadits al-ilahi berkaitan dengan uluhiyah. Dua-duanya sama maknanya, yaitu al-hadits yang dinisbatkan kepada Allah taala, yaitu bahwasanya al-hadits al-qudsi itu juga kalam Allah, gitu loh. Itu yang harus diperhatikan. Berarti aslinya bukan kalam Nabi, bukan, tapi kalam Allah juga. Nanti insyaallah akan Anda jabarkan perbedaan antara kalamullah Al-Quran dengan kalamullah al-hadits al-qudsi. Dua-duanya beda. Mithaluhu, misal contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau yarwihi riwayatkan. Hi di sini kembali kemana? Isim mausul ma. Isim mausul ma. Fi ma yarwi ma, itu apa yang beliau riwayatkannya, an rabbihi, dari Rabb-Nya ta'ala, annahu qala. Di sini annahu, hu di sini kembali kemana? Kembali ke siapa? Nabi atau Allah atau rabbihi? Nabi atau rabbihi? Tadi Anda bilang al-hadits al-qudsi itu kalam Allah. Annahu qala berarti anna rabbahu atau anna nabiyya? Anna rabbahu, bahwa saya Allah taala berkata. Ini kalam Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dhann, persangkaan hambaku terhadapku. Imma husnudzan, imma suudzan. Ya, adapun tentang husnudzan dan suudzan sudah pernah kita terhadap Allah sudah pernah kita bahas di ad-da' wa dawa. Aku sesuai dengan persangkaan bagaimana hambaku menyangkaku. Wa ana ma'ahu
hina yadhkuruni, dan aku bersama dia hina ketika yadhkuruni, ketika dia mengingat atau menyebutku. Ya, dua-duanya. Oke. So di sini ada sifat ma'iyah. Ana ma'ahu. Ma'iyah di sini kebersamaan Allah dengan adanya karamah dari Allah, nusrah dan rahmat dan barokah. Yaitu ma'iyatullah untuk orang-orang yang mengingatnya atau berzikir padanya. Ya, beda dengan ma'iyah Allah kepada keumuman makhluk. Ini ma'iyah khassah namanya. Kebersamaan khusus. Ya. Baik. Tapi jangan difahami kebersamaan ini sebagai kebersamaan zat yang dekat. Itu yang bisa membuat orang berkata Allah di mana-mana nantinya, atau menjadi wahdatul wujud. Ya. Beda Allah di mana-mana dengan wahdatul wujud, bisa beda. Wahdatul wujud itu Allah bisa naudzubillah dengan kalimat, dengan naudzubillah dengan kalam ini itu bersatu dengan makhluk. Kalau di mana-mana berarti kan dipikirkan ada di mana-mana. Tapi kalau bersatu dengan makhluk itu bisa menjadi naudzubillah syirik dan penghinaan, ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia menyebutku di jiwanya, maka aku menyebutnya di diriku. Kaifiyahnya bagaimana, tata caranya? Wallahu a'lam. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa in dzakarani, jika dia menyebutku di mala', yaitu keramaian makhluk, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku kan menyebutnya di makhluk-makhluk yang lebih baik darinya. Ya, kumpulan makhluk, kumpulan orang banyak. Ya, di antara malaikat. Ya, di antara malaikat. Syuf di sini. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan ma'iyah khassah kepada kita semua yang sedang berzikir dengan cara menuntut ilmu syar'i seperti ini. Alhamdulillah. Amin. Ya. Baik, itu udah paham, itu hadits qudsi. Itu kalamullah atau kalam Nabi SAW? Jadi baik lafal, lebih-lebih makna itu dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Adapun kalau hadis biasa, hadis nabawi, itu lafal dari siapa? Dari Nabi SAW. Adapun maknanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Al-Quran lafalnya dari siapa? Allah. Maknanya ya juga, kalau lafal dari Allah jelas maknanya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, itu sudah kita pahami dulu. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Nanti kita bilang perbedaannya. Ada perbedaannya, ya. Tenang saja ya. Tenang saja mahasiswa. Mahasiswa kayak gini. Bagus. Baik, kita lanjutkan ke martabat al-hadits al-qudsi bainal Qur'an wal hadits an-nabawi. Baik. Pak Rahmat. ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه بتلاوة لفظه ولا يقرأ في الصلاة ولم يحصل به التحدي ولم ينقل به التحدي ولم ينقل بالتواتر كما بالتواتر كما نقل القرآن بل منه كما نقل القرآن بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع. Baik, Itu sampai situ aja kita hari ini insyaallah ya.
Taib, wa martabatul haditsil qudsi bainal qur'ani wal haditsin nabawi. Itu statement, satu kalimat. Martabat berarti posisi, derajat ya. Derajat al-hadits al-qudsi itu di antara Al-Qur'an dan al-hadits an-nabawi. Tertinggi apa? Al-Qur'an. Setelahnya ada al-hadits al-qudsi, dan setelah itu barulah al-hadits an-nabawi. Ya, jadi ada 3 dan saling satu sama lain sama-sama wahyu, namun tingkatan keagungannya, martabat keagungannya itu berbeda. Tentu Al-Qur'an menyikapinya berbeda antara Al-Qur'an dengan hadis an-nabawi, walaupun sama-sama wahyu ya. Makanya kitab-kitab hadis kita membacanya tidak harus bersuci dulu untuk memegangnya ya. Adapun kalau Al-Qur'an beda. Bagaimana dengan kitab hadis yang qudsi? Nah, ini juga beda lagi. Tidak sama dengan kitab Al-Qur'an. Misalnya dalam satu kitab ini isinya hadis qudsi doang, maka tidak masalah kita menyentuhnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Adapun Al-Qur'an beda, kita harus dalam keadaan suci. Wallahu a'lam. Jadi kita tahu kaidahnya, martabat hadis qudsi itu antara Al-Qur'an dan hadis nabawi. Kemudian di sini ada kalimat fal Qur'anul Karimu yunsabu ila Allah Ta'ala lafzan wa ma'na. Quran Al-Karim dinisbatkan kepada Allah Ta'ala dari 2 sisi. Lafal lebih juga makna. Lafalnya dari Allah, maknanya pula dari Allah Ta'ala. Wal hadithun nabawi yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'na. Adapun hadis nabawi yunsabu dinisbatkan kepada Allah secara lafal atau makna. Apa? Gimana? Ya, dinisbatkan kepada Nabi SAW secara lafal dan makna. Baik. Bagaimana dengan hadis al-qudsi? Nah, di sini nih muskilah. Wal haditsul qudsi yunsabu ila Allah Ta'ala ma'nan la lafzan. Nah, ini muskilah. Hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah Ta'ala ma'nan, bukan lafz. Tadi yang ana bilang hadis qudsi lafalnya dari siapa? Allah kan? Tapi di sini lafalnya enggak dari Allah, maknanya doang. Gimana? Nah. Gimana? Ini gimana? Lafalnya enggak plek gitu dari Allah kayak. Ya benar, antum nuduh Nabi SAW. Ya benar antum, ayo. Lafalnya enggak plek dari Nabi, ayo. Enggak sama persis gitu kayak Quran. Tahu dari mana? Tahu. Itu dia, tahu dari mana? Lafalnya dari Allah Ta'ala. Lafalnya dari Allah Ta'ala. Ya. Nanti akan ada pertanyaan, terus apa bedanya dengan Al-Quran? Ya, itu nanti dulu. Kita lihat. Ketika Nabi SAW mengatakan Qala Rabbuna atau Qala Allah Azza wa Jalla, itu disebutkan kepada siapa lafal itu? Allah. Gak mungkin Qala Allah Ta'ala kemudian ternyata lafalnya dari Nabi sendiri, itu kadhib. Paham gak maksud Anda? Kan tadi kita lihat sesuai dengan apa yang Nabi riwayatkan dari Rabbnya. Ini Allah Ta'ala berkata, ini perkataan siapa? Ana inda dhanni abdi bi ana. Gak mungkin ini perkataan Nabi SAW. Maksudnya Nabi yang mengatakan ana inda dhanni, atau Nabi menghikayatkan semata dengan kalimat yang Nabi rangkai sendiri. Enggak. Itu yang lebih tepat. Jadi lafalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itulah lafalnya kita yakini gitu. Wallahu ta'ala alam. Dibandingkan kalau kita bilang, oh ini takbirnya dari Nabi SAW sesuai dengan bagaimana Nabi mau menyampaikannya. Enggak, itu malah takutnya berarti Nabi sekarangnya aja beliau dengan takbir ala manusiawi begitu. Iya. Jadi begitu ya. Baik.
ini kalimat wal haditsul qudsi sabilallah taala ma'nan wa lafdhan, seperti Quran dari sisi ini. Dari sisi penisbatan kalam, hadits qudsi seperti Quran. Itu yang wallahu taala lebih menenangkan hati ana dan juga mungkin antum. Lalu apa bedanya dengan Al-Quran? Bedanya dari sisi lain. Kalau penisbatan kalam kepada Allah Ta'ala, hadits qudsi dan Quran itu sama, tetap ada perbedaan antara hadits qudsi dan Al-Quran. Karena ada sisi lain yang membedakan antara hadits qudsi dengan Al-Quran. Yang Syekh sendiri akan sebut di sini. Akan Syekh sebut di sini. Ya. Apa farqnya, bedanya Al-Quran dengan Al-Hadits Al-Qudsi? Walidzalika la yuta'abbadu bitilawati lafzihi. Lidzalika, karena itulah lidzalika di sini untuk menyambungkan ke la lafzan. Tapi lafalnya kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Makanya disebut qala Allah Ta'ala fima yarwihi an rabbih, yaitu bagaimana? Itu kan penisbatan, ya kan? La yuta'abbad bitilawati lafzihi, tidak atau tilawah lafal hadits qudsi, ha di sini lafzihi, ha di sini kembali ke mana? Al hadits al qudsi, perhatikan itu. Jangan sampai salah nih. Harus tahu ini. Lafzihi, ha di sini kembali ke, hi di sini kembali ke hadits qudsi. Yaitu ketika kita membaca lafal hadits qudsi itu secara zat bukan merupakan suatu ta'abbud. Maksudnya apa? Tidak berkonsekuensi pahala di setiap huruf yang kita baca dari hadits qudsi. Iya. Itu menjadi diferensial atau perbedaan hadits qudsi dengan ayat Al-Qur'an Karim. Jadi perbedaannya bukan di sisi penisbatan. Di sisi penisbatan, Al-Quran Karim dengan hadits qudsi sama. Lafal makna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bedanya di apa? Pertama, dari sisi ta'abbud dengan tilawahnya. Yaitu dari sisi pahala, konsekuensi pahala yang didapat dari membaca huruf per huruf dari hadits qudsi atau Al-Quran. Kalau misalnya kita baca Al-Quran qul huwallahu ahad, satu huruf berkonsekuensi 10 pahala, bahkan bisa Allah lipatkan. Adapun kalau hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, tidak ada konsekuensi pahala secara zat dari pembacaan huruf. Gitu kan? Bisa dipahami di sini. Nah, konsekuensi pahala itu membedakan antara hadits qudsi dengan Al-Quran Karim. Tapi apakah membaca hadits qudsi itu bisa berpahala? Bisa. Tapi pahalanya bukan dari sisi nutuk pembacaan tiap huruf, tapi dari sisi memang yang namanya mengisi waktu dan kebaikan lillahi ta'ala itu berpahala. Oke? Bisa dipahami itu. Itu satu hal. Kemudian perbedaan kedua. Peraturan kedua, bedanya hadits qudsi dengan Al-Quran Karim, la yuqra'u fis shalah. Nah, tidak dibaca di salat. Apakah semua ini kalau ada pertanyaan, tetapi kan sama-sama kalam Allah. Taib. Apakah semua kalam Allah dibaca dalam salat? Enggak. Kalam Allah emang Quran doang? Enggak kan? Taurat kalam Allah kan? Injil kalam Allah. Dan bahkan bukan Al-Quran atau bukan kitab-kitab samawiyah saja. Kalamullah siapa yang tahu? Seberapa banyak? Ya, Allah Ta'ala terserah Allah mau kapan berbicara. Apakah semua yang Allah bicarakan itu menjadi Al-Quran? Enggak. Apakah semua yang Allah bicarakan itu harus kita juga mengucapkannya? Enggak. Apakah semua yang Allah bicarakan itu berarti kita juga harus mengucapkannya di salat? Enggak. Kita enggak tahu. Iya enggak? Kita enggak tahu. Makanya dalam suatu ayat, pernah dengar surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Oh, laut itu dikumpulkan pun dari kalimat-kalam Allah itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Itu menunjukkan kalamullah itu begitu banyak dan kita tidak tahu. Ya. Sehingga ya tidak semua kalam Allah adalah Quran.
Jadi kalau jangan sampai kita membatasi kalamnya Allah hanya di Al-Quran. Kalam Allah itu sifat Allah Ta'ala. Dan Al-Quran sifat Allah. Dan kalamullah sifat Allah. Dan terserah Allah mau kapan Allah Ta'ala berbicara, itu Allah yang Maha tahu. Ya, wallahu a'lam. Mulai kelihatan insyaallah di sini penjelasannya ya. Kemudian itu yang kedua tadi. Yang pertama, tidak ada ta'abbud dengan tilawat hadis qudsi secara lafal, secara huruf. Kedua, tidak dibaca di salat. Enggak ada al-dhalin amin ana inda dhanni 'abdi bi. Orang-orang wah mubtadi' ini. Jelas ini. Kemudian walam yahsul bihi tahaddi. Tidak terhasilkan dengan hi di sini, dhamir kembali ke mana? Al-hadits al-qudsi. Tidak terhasilkan dengan hadis qudsi itu tidak ada tahaddi. Tahaddi artinya apa? Penantangan. Penantangan apa maksudnya? Waktu turunnya Al-Quran, orang-orang musyrikun Quraisy itu kan, memang orang-orang Arab itu kan sangat getol dalam masalah syair dan kesusastraan bahasa. Nah, bahasa Al-Quran dengan bahasa Al-Hadits Al-Qudsi itu berbeda juga dari sisi adanya tahaddi, penantangan. Allah Ta'ala tidak menantang orang-orang musyrikun untuk mengimitasi bahasa hadits qudsi. Tapi Allah menantang orang musyrik untuk melakukan imitasi terhadap bahasa Al-Quran. Bisa enggak? Nah, makanya di dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu Fa'tu bi suratin min mithlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala bina. Apa itu yang mimma nazzalna ala bina? Al-Quran. Fa'tu, maka datangkan satu surat aja. Itu tahaddi, tantangan. Ayo ditantang sama Allah. Ayo ditantang sama Allah, sambil Allah memastikan setelah itu, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kamu belum pernah bisa dan tidak akan bisa. Ditantang sama Allah, sekaligus Allah menghakimi enggak bakal bisa walaupun ditantang. Enggak bakal bisa. Adapun hadits qudsi tidak semanzilah itu. Jadi ini perbedaannya, dan dua-duanya sama-sama kalamullah. Itu yang kita yakini. Dua-duanya sama-sama kalamullah. Kemudian itu ketiga ya. Yang keempat, walam yunqal bitawaturi kama nuqilal Qur'an, dan tidak dipindahkan, diriwayatkan secara mutawatir. Tidak mesti ya. Hadits qudsi tidak mesti diriwayatkan secara mutawatir. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran secara mutawatir, namun masalah mutawatirnya Al-Quran ini ada pembahasan tersendiri yang ana sendiri wallahu alam belum bisa membahasnya lebih lanjut. Karena ada permasalahan antara lafal istilah mutawatir itu bagaimana maksudnya terhadap Al-Quran dalam riwayatan Al-Quran, itu belum bisa membahas lebih lanjut. Tapi intinya begini, yaitu Al-Quran itu diriwayatkan dengan Masya Allah, tidak terhitung dari orang. Dan semua riwayat mutawatirah yang dianggap mutawatirah itu dalam Al-Quran, untuk Al-Quran itu riwayat yang benar-benar tiada syak, tidak keraguan, sahih semua. Tetapi bal minhu, yaitu bal, melainkan dari hadits qudsi, ma huwa sahih, ada yang sahih, wa dhaif, ada yang dhaif, wa maudhu', ada yang maudhu'. Gitu. Tapi yang sahih itulah yang mu'tabar sebagai kalamullah berupa hadits qudsi. Oke? Tapi jadi sini mulai insyaallah lebih dipahami bahwasanya hadits qudsi dinisbatkan juga lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ditanya apa, kalau gitu enggak ada dong bedanya hadits qudsi dan Al-Qur'an? Ada bedanya, cuman bukan dari sisi penisbatan lafal dan makna, tapi dari sisi pertama konsekuensi pahala untuk membacanya. Itu pertama, kedua dari sisi
tidak dibacanya dalam sholat, tidak sah bahkan sholat membaca ayat kursi. Kemudian ketiga, tiada sisi penantangan dari Allah Ta'ala. Kemudian dari sisi periwayatannya juga berbeda. Hadits kursi ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih. Adapun Quran semuanya kita yakini sahih dengan beragam qiraat sab'ahnya atau qiraat asyrah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukup sampai situ untuk mustalah hadis. Nanti kita sebentar sehari di depan Rasul sebentar, habis itu insyaallah kita breaknya 1 hari sampai besok breaknya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.